Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini video yang ke-77. Oke, soal yang pertama. Melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dari A. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, B. MPR, C. DPR, D. MK, E. MA, yang bertugas untuk melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut pembahasan mengenai tugas BPK, yaitu yang pertama menetapkan kebijaksanaan atas tanggung jawab keuangan negara, baik jangka panjang, menengah, pendek, dan mengendalikan pelaksanaannya. Yang kedua melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan tugas penunjangnya, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Jadi, berdasarkan soal nomor 1 yang melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan A. Soal nomor 2. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen dalam hal inspektur-inspektur jenderal dari departemen-departemen yang bersangkutan merupakan tugas dari A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Sekretaris Negara, D. MA, E. MY, yang melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen dalam hal inspektur-inspektur jenderal dari departemen-departemen yang bersangkutan. Merupakan tugas siapa? Berikut pembahasan mengenai tugas Wakil Presiden secara umum. Yang pertama adalah memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah, dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah menyangkut bidang tugas kesejahteraan negara. Yang kedua, melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen dalam hal inspektur-inspektur jenderal dari departemen-departemen yang bersangkutan. Jadi soal nomor 2, melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen dalam hal inspektur-inspektur jenderal dari departemen-departemen yang bersangkutan merupakan tugas dari Wakil Presiden. Jadi, soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 3. Tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan A. Otonomi daerah seluas-luasnya, B. Peningkatan sumber daya energi pembaruan, C. Peningkatan sumber daya manusia, D. Peningkatan ekspor ke luar negeri, E. Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara. Tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan titik-titik. Berikut pembahasan soal nomor 3. Tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020 harus mendapatkan jawaban terutama dengan upaya peningkatan sumber daya manusia melalui usaha otonomi pendidikan, peningkatan dan pemberdayaan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan alokasi dana dalam dunia pendidikan. Jadi, soal nomor 3, tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 4. Pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif, ciri utama dari A. Pemerintah diktator, B. Pemerintah sosialis, C. Pemerintah otokrasi, D. Pemerintah demokrasi, E. Pemerintah Romawi. Adanya pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif merupakan ciri utama dari. Jawaban untuk soal nomor 4 dari kelima pilihan ini adalah pilihan D, yaitu pemerintah demokrasi. Jadi pada pemerintah demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan antara yudikatif dan eksekutif untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 5.
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk A. Persatuan dan kesatuan bangsa, B. Pembangunan jangka panjang, C. Kedamaian dan keamanan dunia, D. Kemakmuran, E. Pertumbuhan ekonomi liberal. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional. Apa tujuannya? Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan tujuan dari kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional adalah pilihan D, yaitu kemakmuran. Jadi, kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk kemakmuran. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 6. Kebijakan pembangunan nasional Indonesia diarahkan kepada A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Melindungi hak asasi manusia yang paling azazi, C. Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, D. Manusia Indonesia seluruhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya, E. Perdamaian dunia dan politik antar bangsa. Kebijakan pembangunan nasional Indonesia diarahkan kepada. Di antara kelima pilihan, jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi, kebijakan pembangunan nasional Indonesia diarahkan kepada manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 7. Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab A. Pemerintah Pusat, B. TNI dan Polri Pusat, C. TNI, D. Warga Negara, E. Dewan Perdamaian PBB. Yang ditanyakan adalah pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menjadi tanggung jawab titik-titik. Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang betul adalah pilihan D, yaitu warga negara. Berikut pembahasannya. Hal ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, yang bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah D. Soal nomor 8, yang merupakan faktor internal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah A. Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. B. Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. C. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif. D. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian. E. Memperbaiki hubungan antar negara serta kerjasama ekonomi. Yang ditanyakan adalah yang merupakan faktor internal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional. Berikut pembahasan mengenai faktor pendorong hubungan internasional, baik faktor internal maupun faktor eksternalnya. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, yaitu adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. Sedangkan faktor eksternalnya ada 3. Yang pertama adalah ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan bangsa lain atau negara lain. Yang kedua, untuk mewujudkan komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif. Yang ketiga, mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian. Jadi, soal nomor 8 yang merupakan faktor internal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah pilihan A, yaitu adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. Sedangkan pilihan B, C, dan E merupakan faktor eksternal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional, yaitu ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain,
untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif dan mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian. Jadi kalau faktor internal jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 9. Pembangunan jangka panjang atau PJP meliputi jangka waktu berapa tahun? A 20 tahun, B 10 tahun, C 5 tahun, D 15 tahun, E 25 tahun. Yang ditanyakan adalah jangka waktu pembangunan jangka panjang atau PJP. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu 25 tahun. Pembahasannya, PJP atau pembangunan jangka panjang merupakan arah dan strategi pembangunan jangka panjang yang meliputi jangka waktu 25 tahun. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah E, 25 tahun. Soal terakhir, prinsip yang dipakai dalam politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. mengikuti perkembangan arah konsentrasi global, B. demokratis, C. berorientasi pada kepentingan nasional, D. anti-kolonialisme, E. bebas aktif. Yang ditanyakan yang bukan prinsip yang dipakai dalam politik luar negeri Indonesia. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan atau yang bukan prinsip yang dipakai dalam politik luar negeri Indonesia adalah pilihan D, yaitu anti-kolonialisme. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan prinsip yang dipakai dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu mengikuti perkembangan arah konsentrasi global, demokratis, berorientasi pada kepentingan nasional, dan bebas aktif. Sedangkan yang bukan adalah pilihan D. Jadi, soal nomor 10 jawabannya D, anti-kolonialisme. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.